Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Jinan Najwa dari SMPN 9 Banjarbaru. Hari ini, saya ingin meresensi buku yang saya pinjam dari perpustakaan Banjarbaru dengan judul Banjarbaru, Sejarah, Pesona, dan Potensi karya Randu Alamsyah. Randu Alamsyah adalah seorang editor dan juga penulis dari Sulawesi Tengah. Namun sekarang ia tinggal di Kalimantan Selatan. Adalah terbitan pertama dan juga terbit di bulan November tahun 2014 oleh pemerintah Kota Banjarbaru dan yang bekerja sama dengan Penakita Publisher dengan total halaman 196 halaman dengan ukuran buku 14 kali 21 cm. Setelah saya membaca buku ini, ternyata Banjarbaru itu dulunya adalah sebuah pemekaran dari Kabupaten Banjar loh. Ia memisahkan diri karena ingin menjadikannya sebagai kota madya. Dan sekarang Banjarbaru sangat banyak memiliki bangunan-bangunan baru seperti kantor gubernur, lapangan Nurjani, Taman Vanderbilt, dan bangunan-bangunan lainnya. Kalian tahu tidak? Pria di balik pembangunan kota masa depan Kalimantan ini adalah seorang arsitek jenius bernama Douw Vanderbilt. Vanderbilt adalah kepala pekerjaan umum bangunan Kalimantan. Dia ditugaskan Gubernur Dr. Murjani untuk merancang wilayah yang tadinya hanya hutan karamunting dan padang alang-alang menjadi sebuah kota yang layak sebagai ibu kota Kalimantan. Setelah melalui pengkajian dan perencanaan selama hampir setahun, dimulailah proyek yang bertajuk Kota Pemerintahan Masa Depan Kalimantan. Pemerintah provinsi mulai membangun beberapa sarana perkantoran di Banjarbaru. Harapannya, dalam waktu dekat, Provinsi Kalimantan Selatan segera disetujui oleh pusat untuk dipindah ke Banjarbaru. Pada pertengahan tahun 1954, Gubernur Murjani tak dapat meneruskan tugasnya karena penyakit yang dideritanya kambuh. Dia akhirnya digantikan oleh RTA Milono yang juga berasal dari Jawa. Semula, Pers Banjarmasin kala itu menganggap Milono sebagai seorang feodal. Tapi citranya membaik ketika ia mulai bekerja keras untuk kepentingan provinsi-provinsi yang baru didirikan. Kota Banjarbaru memang dirancang untuk menjadi kota yang maju, aman, dan nyaman sehingga bisa menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan seperti sekarang. Selain itu, kota Banjarbaru juga terkenal karena tempatnya yang sangat berbudaya. Ia dikenal sebagai kota literasi maupun budaya karena masyarakatnya yang gemar dan senang akan berbudaya dan bersastra. Lalu, kota Banjarbaru juga kaya akan wisata kulinernya dan huniannya yang beraneka ragam. Tak lupa juga, sekolah-sekolah yang ada di kota Banjarbaru sangatlah berkualitas, nyaman, dan berpendidikan. Itu juga menjadi salah satu alasan mengapa kota Banjarbaru sering disebut sebagai kota dengan pendidikan yang tinggi. Kota Banjarbaru juga memiliki potensi sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan lainnya yang membuat kota Banjarbaru dikenal sebagai kota pendidikan dengan rata-rata SDM-nya yang tinggi. Juga menjadi salah satu kota yang berpotensi, yaitu berpotensi di sumber daya alam dan masyarakatnya. Mengapa disebut berpotensi di sumber daya alamnya? Karena Banjarbaru memiliki banyak sekali wisata alam terbuka yang mempesona. Begitu juga yang ada di masyarakatnya. Menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah bahwa sang penulis sangat banyak menyebutkan dan menjelaskan tentang sejarah kota Banjarbaru secara detail, sehingga pembaca bisa mengetahui lebih dalam tentang sejarah kota Banjarbaru yang dulunya hanyalah sebuah kampung kecil hingga bisa menjadi ibu kota Kalimantan Selatan seperti sekarang. Kekurangan buku ini, menurut saya,
Sang penulis sepertinya melupakan tujuan dari pembuatan buku ini, seperti yang tertera di judul buku yaitu Pesona Banjarbaru yang hanya dikupas sangat sedikit, seperti bidang kuliner, ekonomi kreatif, dan termasuk event-event budaya dari tahun ke tahun. Sehingga karena banyak menceritakan sejarah kota Banjarbaru, pesona Banjarbaru dari bidang atau perspektif lain tidak dikulik. Padahal banyak pesona lainnya yang membuat Banjarbaru sebagai landasan pilar 4 kota dimensi termasuk di bidang pendidikan. Meskipun begitu, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian baca. Sehingga kalian bisa mengenali lebih dalam tentang sejarah, pesona, dan potensi yang ada di kota Banjarbaru. Sehingga terciptalah rasa cinta dan kasih sayang terhadap tanah air Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kota Banjarbaru. Sekian resensi buku dari saya hari ini. Teman-teman jangan lupa mampir ke perpustakaan Banjarbaru untuk membaca buku ini juga ya. Sampai jumpa lagi di video resensi buku saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.